Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Komandan Banser Nasional Alfa Isnaini. Pak Alfa, tadi kita sudah lihat begitu ya permintaan maaf, dan tadi juga Anda mengatakan di segmen sebelumnya bahwa jika memang minta maaf diharapkan ini bukan menjadi senjata politik dan ini berasal betul-betul dari hati begitu ya, dari Basuki Cahayapurnama. Tapi jika sudah ada permintaan maaf ini, apakah teman-teman Banser ini masih akan tetap turun ke lapangan? Saya kapasitasnya adalah sebagai komandan. Jadi yang saya pimpin ini kan Banser se-Indonesia. Saya juga dalam waktu singkat juga tidak bisa menjamin bahwa di daerah-daerah ini tidak akan ada aksi, tidak ada reaksinya akan berhenti. Tetapi setidaknya kita juga ikut sampaikan bahwa ini loh yang diminta sudah minta maaf. Dalam tanda kutip masih ada sesuatu dari saya bahwa minta maafnya ini harus diuji gitu loh. Kalau minta maafnya dalam rangka mereda, akan politik lagi. Bukan dari jiwa kan. Tapi saya memandang tadi kan kalau dipandang tersinggung berarti kan bukan berangkat dari diri Pak Ahok. Makanya kita uji. Sekian waktu ke depan, kalau Pak Ahok ini berubah, ini kan manusia itu kan mesti ada perubahan. Kalau dikritik, yang kritik, oh bener, oh ini, oh dipakai dan sebagainya. Kalau dia berubah semakin baik dan sebagainya, saya pikir permintaan maafnya tulus dari hati. Baik, Anda sebutkan ujian. Ujian seperti apa yang akan dilakukan sebetulnya oleh Komandan Banser Nasional dan perubahan seperti apa yang diekspektasi terhadap Pak Ahok? Ya kita lihat perilakunya di lapangan. Apakah ngomong-ngomongnya, kalau bahasa orang luar kan ngomongnya dalam tanda kutip kan sudah dengan kata-kata diksi yang jelek. Tetapi saya menyebut bahwa ya perkataan Pak Ahok di berbagai tempat yang kasar dan sebagainya harus berubah sebagai bentuk konsekuensi permintaan maaf secara umum dari hati. Baik. Nah ini sementara dari Kiai Haji Ma'ruf Amin ini sendiri sudah meminta begitu oleh kepada teman-teman GP Ansor untuk lebih menahan diri. Apakah ada komunikasi sebetulnya? Tidak ada komunikasi. Ini kewajiban bagi kami. Ini ulama kami. Ketika ulama kami dihina, maka kita bergerak tanpa ada perintah siapapun. Satu, kita juga nggak ngerti apakah yang namanya beliau, Yai Haji Ma'ruf Amin itu memaafkan beliau atau tidak. Kalau urusan memaafkan beliau itu kan urusan beliau, bukan urusan kita. Kita tunggu aja juga kita. Kalau beliau memaafkan berarti persoalannya kayak apa ya kita tunggu. Tetapi setidaknya bagi kami selaku Ansor Banser yang punya tugas membentengi ulama dan menjaga marwah ulama ini, ketika ulama kami digitukan ya pasti bergerak ini. Kemudian kalau sudah ada permintaan maaf, mari kita tunggu. Selain ujian yang saya sampaikan tadi, mari kita tunggu apakah Yai Ma'ruf Amin memaafkan atau tidak. Nah, ujian dua hal ini nanti reaksinya kayak apa. Sementara saya cukup besar tugas saya dalam ikut menjaga marahnya teman-teman dari bawah ini. Baik, apalagi mengingat Anda di sini sebagai Komandan Nasional begitu ya untuk Banser ini. Nah, tugas Anda cukup berat di sini untuk memastikan teman-teman di daerah ini tidak berbuat yang tidak kita inginkan begitu. Apakah Anda juga akan menghimbau kepada teman-teman mengingat sudah ada permintaan maaf untuk lebih menahan diri? Pasti, Banser itu sangat berakhlak. Tidak seperti kelompok-kelompok lain marah dikit ngerusak sesuatu dan sebagainya. Tetapi kata kuncinya adalah kita tidak ingin bahwa persoalan etika yang disampaikan di persidangan oleh Pak Ahok dan pengacaranya ini menjadi titik awal justru bangsa ini menjadi syahwat sangka yang berlebihan sehingga bangsa ini pecah. Tandanya ada ini semuanya. Nah, saya tidak ingin saya bukan ahli hukum, saya bukan ahli politik, tetapi saya ini pimpinan ormas yang mengendalikan Banser di bawah Gerakan Pemuda Ansor, dan kita ingin negara ini, NKRI ini tegak. Siapapun harus punya kewajiban dalam rangka ini. Jangan sampai karena atas nama kebinekaan kemudian Pak Ahok begitu, kemudian hancur semuanya. Baik, tidak menutup kemungkinan bahwa di persidangan kedepannya yang akan menghadirkan ahli, utamanya yang akan memberatkan Pak Ahok dari pihak jaksa penuntut umum, akan menghadirkan ulama, akan menghadirkan seorang kiai juga di tempat itu. Seperti apa kemudian paling tidak pengawasankah dan kemudian ekspektasi yang dilakukan terhadap persidangan tersebut, mengingat pada akhirnya pada keinginannya sebetulnya bahwa seorang kuasa hukum dan penasihat hukum akan tetap mencari celah untuk meringankan ataupun merebut hal yang positif diajukan ke muka persidangan. Ya, sekali lagi Mas,
bahwa yang namanya kita Banser itu kita tidak mau tahu, bukan tidak mau tahu ya, kita urusan persidangan di pengadilan kita tidak terlibat. Dan bagi kita, bagi Ansor Banser, bukan karakternya untuk dukung-mendukung di forum persidangan. Nah, di forum persidangan mau pengacaranya kayak apa, mau mendatangkan ulama, itu urusan persidangan. Namun mencecar di persidangan. Nah, kita mengamati kan dari berbagai media, tetapi kalau ada perlakuan terhadap kiai, bukan hanya di persidangan, dimanapun diperlakukan, ulama diperlakukan tidak baik oleh siapapun, maka kita wajib untuk membela. Banser akan tetap membela, gitu seperti yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, seperti yang Anda katakan tadi. Ini kan letupan aja di pengadilan oleh beliau itu. Baik. Kita ingin tahu sebenarnya reaksi seperti apa sih yang ada di teman-teman Banser lainnya yang ada di daerah-daerah begitu. Seperti apa yang Anda dapat? Jember sudah mensomasi melalui suratnya yang dikirim kepada kita apabila 2 kali 24 jam tidak meminta maaf kepada YM Ma'ruf Amin dan meminta maaf kepada masyarakat, maka Jember akan datang ke Jakarta. Batam mengultimatum 2 kali 24 jam. Surabaya bukan 2 jam ya, 2 kali 24. Surabaya 2 hari dan sebagainya. Bahkan Mas, kalau ini tidak kita manajemen betul, saya khawatir juga ada pihak-pihak lain yang numpang-numpang. Ini akan lebih bahaya, Sehingga saya terus terang juga bekerja maksimal, bekerja penuh dalam rangka melakukan pengendalian ini agar tidak muncul side effect negatif. Baik, ini antisipasi untuk hal-hal seperti itu seperti apa nih yang dilakukan oleh Bapak? Kita punya sistem komando kita ada, kemudian kita punya pengawasan di lapangan per titik. Di setiap kabupaten kita punya komandan Banser dan punya pengawas, punya ketua Ansor. Tentu ada kiai-kiai di sana. Sehingga sebelum bergerak itu pasti ada rapat, ada diskusi, memohon restu kiai dan sebagainya. Itu ada sistem yang berlangsung di tengah-tengah Ansor Banser, Pakem ada seperti itu. Sehingga kalaupun di permintaan teman-teman itu muncul sampai ke Jakarta, maka kalau ada kiai yang karismatik seperti kalau melarang pasti saya yakin akan tidak berangkat. Termasuk kita selaku pimpinan nasional juga berupaya penuh bisa menyampaikan logika bahwa keadaan Jakarta itu kayak apa. Baik, walaupun tadi Anda mengatakan begitu ya bahwa Anda istilahnya tidak begitu memperhatikan apa yang terjadi di persidangan dan kedepannya juga tidak begitu memperdulikan apa yang terjadi di persidangan selama ada ulama yang direndahkan atau diperlakukan tidak layak, Anda akan bertindak. Tapi apa yang Anda harapkan bagi Ahok dan juga kuasa hukumnya untuk di persidangan selanjutnya terhadap saksi-saksi yang mungkin nanti akan dihadirkan? Saya berharap permintaan maaf itu tidak politis. Sehingga kita uji di persidangan nanti apakah perilaku di persidangan ketika memperlakukan saksi-saksi lain yang kiai atau saksi lagi Kiai Haji Ma'ruf Amin dalam rangka pendalaman atau apa gitu. Dengan perkataan-perkataan kayak apa kita tunggu. Kalau bahasanya tetap sama berarti ya politis permintaan. Oke, saya lebih ke detail. Berarti penggunaan bahasa, diksinya saja, atau karena pada akhirnya saya pikir di persidangan cecar-mencecar adalah hal yang lumrah dilakukan. Namun pada akhirnya pilihan bahasa, nah itu yang menjadi hal yang diwanti-wanti. Ya, sekasar cecar-mencecar apapun yang lumrah pasti itu punya etika. Tidak bisa saya menyebut siapapun dengan sebutan yang tidak lazim. Pastilah. Pasti akan kelaziman itu akan dipakai. Nah, kalau itu tidak muncul kelaziman yang dimiliki oleh banyak pihak, yang dihayati oleh banyak pihak, berarti ya permintaan maaf itu cuman politis. Baik. Jadi Anda dan juga pihak Anda meminta agar Ahok dan pihak kuasa hukumnya juga berubah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan ini lebih santun, lebih elegan dan lebih baik begitu ya. Penggunaan bahasa dan penggunaan pilihan kata begitu. Terima kasih Pak Alfa Isnaini yang merupakan Komandan Banser Nasional sudah berbincang bersama kami di iNews Petang, dan pemirsa perbincangan kami tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam iNews Petang pada petang hari ini. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami untuk mengikuti program kami selanjutnya. Saya Abraham Silaban. Dan saya Yulfir Nisa, terima kasih dan selamat malam.